Berarti semua ada yang sakit, ada yang Sebelum kita mulai berdoa, marilah kita ambil sikap berdoa yang baik. Tanpa semua kesibukan yang ada, kita fokus untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat, rahmat, perlindungan sepanjang dari tadi malam hingga pada saat ini. Pada saat ini kami anak-anak muda melaksanakan kegiatan belajar mengajar, khususnya sosiologi, sembilan blok, menyertai kami di dalam roh atas kami agar kegiatan belajar mengajar sosiologi pada saat ini berjalan dengan sebelum kita materi, Bapak memberikan motivasi ya. Motivasi di sini dalam bentuk profil pelajar melalui bahan ajar dan KPD. Kalian sebagai peserta didik harus bisa membangun keterkaitan antara berbagai informasi, bisa menganalisis, Saya ini, jadi saya memberikan kesempatan teman-teman untuk menyimpulkan video yang teman-teman lakukan. Baik, di dalam cerita pendek yang kami tanyakan, ada seorang anak bernama Dilan dan dia anak baru. Dia sangat kesepian karena dia tak punya teman, dan pada waktu kesempatan Dilan ingin membantu perkelahian di antara teman mereka yang tidak mau berteman dengannya. Pada akhirnya mereka pun berkenalan di antara mereka, walaupun mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap memiliki teman yang sama. Baik, sekian dari kesimpulan dari kelompok kami. Setelah kelompok kami mengambil video tentang teman baru, kami ingin menaikkan video tersebut yang menghidupkan kami di asrama. Seperti saat masuk awal di seminari Maria Bunda Segala Bangsa, dan latar belakang kami dari berbagai daerah dan dari pengalaman kami, masuk pertama kali dan mulai mengenal pelan-pelan teman baru dan teman baru yang awalnya malu-malu sekarang mulai seperti terbiasa. Mengenal latar belakang dari sebagian berbeda-beda di antara kami, sehingga kami mempelajari adanya penerapan interaksi sosial yang berupa individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Sekian. Baik, jadi kami menyimpulkan bahwa dari cerita pendek yang teman-teman tonton mengisahkan tentang Agi, Dilan dan anak barunya. Jadi dia sebagai pelerai dari permasalahan perkelahian. Jadi kami menyimpulkan bahwa kami mengaitkan dalam situasi atau konteks di seminari. Jadi awal kami masuk, kami dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai budaya, dengan berbagai ras dan suku yang berbeda-beda, namun kami disatukan dalam suatu lembaga profesional atau disatukan oleh suatu lembaga profesional ini. Jadi pemaknaan dari video ini artinya bahwa indahnya bersama, indahnya kebersamaan, indahnya solid, indahnya pertemanan. Jadi dari pertemanan ini kita tahu bahwa ada nilai estetikanya atau nilai keindahan dari suatu pertemanan. Jadi
Jadi kalau pemakna itu ada nilai estetika atau nilai estetik. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami selama pembelajaran hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada saudara Dian Barto untuk memulai presentasi. Soalnya kelas ini sekolah ada tugas sosiologi. Saya belum terlalu paham, jadi saya tanya di kau. Terima kasih. Iya, Ahmad Eja. Semoga sukses ya. Semangat kalau ada tugas yang Identifikasi ciri-ciri kelompok sosial dan itu sudah kami lakukan dan kami kembangkan menjadi sebuah komik, sebuah komik kecil atau mini. Jadi yang berikutnya pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri kelompok sosial berikut. Kelompok itu tidak mungkin terdiri dari satu orang. Kelompok itu harus terdiri atas 2 atau 3, 4 dan seterusnya. Itu saja. Jadi pertanyaan yang kedua, antar anggota kelompok memiliki interaksi yang intens. Jadi di sini kami sepakat untuk menjawab benar. Alasannya, benar, jika kelompok tersebut tidak memiliki interaksi yang intens, maka kelompok tersebut akan terpecah-pecah dan tidak menjadi utuh kembali. baik. Yang ketiga, juga membutuhkan bantuan. Seperti kita di seminar ini contohnya di asrama. Kalau ketika teman tidak ada sabun, kita bisa berbagi sabun apa adanya dari kita. Menjadi kurang kita saling melengkapi satu sama lain. Jadi mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman lain yang kurang mengerti dengan apa yang kami jelaskan, silakan bertanya. Saya jelaskan apa yang dimaksud dengan interaksi yang intens. Baik. Yang intens ini dimaksud hubungan dari anggota kelompok. Interaksinya interaksi yang dimaksudkan kayak bergaul, kayak gimana ya? Contohnya kalau satu kelompok itu mereka saling berinteraksi, membagi pikiran itu harus yang kuat atau yang dekat lah, berbalik. Kalau contoh interaksi intens, yaitu kalau interaksi intens itu suatu kegiatan yang terus menerus. Suatu kegiatan yang terjadi terus menerus. Nah, kalau di sosial, interaksi intens berarti interaksi antara sesama yang sering terjadi sehingga menjadi kuat hubungan antara mereka semua. Berbalik. Jadi terima kasih untuk dari baik itu kami bisa terima. Jadi itu melengkapi dari kekurangan kami. Terima kasih banyak. Mungkin masih ada. Bisa melakukan pertanyaan saya ini. Kata intens sendiri itu artinya apa? Intens artinya apa? Sendiri dia berdiri sendiri. Intens sering. Kemudian ada representasi ke seluruh kami. Yang pertama saya silakan kembali. Jadi dalam pengelompokan sosial ada 4 tahap dalam pembentukan kelompok. Tahap pengenalan. Jadi dari semua berbagai individu yang belum saling mengenal, mereka akan saling berkenalan. Dan kemudian mulai dari situ merupakan tahap awal dari pembentukan kelompok sosial. Jadi tahap yang kedua adalah menggambarkan situasi yang gambaran orang-orang yang saling memberikan pendapat. Norming itu masalahnya sudah diatasi dengan kesepakatan. Terakhir performing ini adalah terjadinya suatu kelompok terjadinya pokoknya suatu kelompok sosial atau bisa dibilang hasil dari kesepakatan yang telah kami gambarkan di bawah ini.
Ini yang dari pertama ini tahap pengenalan, yang kedua pendapat. Ini jadi pendapatnya ada yang berbeda, ada yang sama. Jadi cara mengatasinya juga ada yang berbeda, ada yang sama. Dan yang terakhir ini mereka menemukan hasil yang sama. Hasilnya baik, ada yang hasilnya baik. Kalau hasilnya tidak baik, mereka akan menuju ke pembubaran. Baik, saya ingin mengulangi secara singkat saja yang teman-teman pelajari dan apa yang mau diwujudkan dari materi yang dipelajari, dan jelaskan bagaimana cara menjaga keutuhan rotasi interaksi sosial. Baik teman-teman. Yang kami pelajari ini adalah bahwa dalam kelompok sosial, jika perbedaan pendapat dan segera diatasi, maka kelompok itu bisa bubar. Begitu pula jika dalam kesepakatan itu terjadi sebuah perbedaan lagi, itu juga bisa membuat terjadinya pembubaran dalam kelompok sosial. Jadi dari materi ini yang ingin kami wujudkan adalah bagaimana kita harus bisa mencari solusi dan selalu menjaga kekompakan dalam suatu kelompok sosial supaya tidak terjadinya pembubaran. Dan bagaimana cara untuk menjaga keutuhan dari interaksi sosial? Pertama adalah saling menghargai dan menerima pendapat dari yang lain, menjaga kekompakan dan juga saling mendukung. Sekian saja dari permukaan. Terima kasih. Jadi manfaat apa yang dapat kita petik bersama-sama setelah kalian menjelaskan mengenai konsep perkembangan kelompok? Dan juga serta sebutkan gejala sosial yang terjadi pada tahap perkembangan kelompok. Pada kesempatannya, saya akan bertanya, misalnya ketika pada saat mereka melakukan pengenalan atau pengelompokan dan mereka tidak melanjutkan ke tahap berikut seperti storming, norming, dan performing, apakah hubungan mereka terus berlanjut atau bubar? Dari sahabat, teman, saudara. Kalau perselisihan, kan berkenan tidak mungkin lakukan berkenalan sekedar langsung bercekcok, tidak mungkin. Ya, kalau kalian waktu berarti ada pendapat yang disampaikan juga. Kalau kita kenal harus langsung. Sebelum saya mempresentasikan diskusi kelompok kami, saya akan membacakan soal yang diberikan oleh Felix. Sematilah gambar pada kinestik berikut ini yang sudah ditempelkan pada kinestik sebagai berikut. Kinestik ini ditempel oleh papan ini masing-masing pengelompokan sosial dan membedakan beberapa pengelompokan sosial dan mana yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam kehidupan di dalam seminari. Jadi kami memilih yaitu kelompok 3. Kami telah membedakan dan mengelompokkan terdapat dua jenis kelompok sosial. Yang pertama adalah kelompok sosial budaya dan kelompok sosial komunitas. Dan dua kelompok yang telah kami analisis, yang paling menonjol dalam kehidupan kami ialah kelompok sosial budaya, walaupun terdapat juga di seminar ini terdapat kelompok sosial komunitas. Karena pada kehidupan kita sehari-hari, lingkungan seminar ini terdiri dari banyak etnis dan suku, budaya dan bangsa. Untuk nomor 3 yaitu sampai secara mes untuk William untuk membacakan Pengalaman baru. Pagi ini aku bersiap menuju tempat yang baru, yang dapat memberikan pengalaman baru bagiku. Aku sampai pada tempat tujuan dan melihat banyak wajah asing yang bukan dari daerah dan budaya. Aku merasa malu sekaligus kagum karena banyak orang baru, beserta kebudayaan dan kebiasaan mereka. Aku masuk dan menuju ke ruangan yang akan kutempati. Pada saat itu, aku melihat sekelompok orang yang sedang berkumpul sambil bercanda tawa dan berbagi pengalaman. Aku pun bergabung dan berkenalan. Ada yang bernama Minus, Markut, dan Ansel. Mereka memperkenalkan diri, asal serta pengalaman mereka. Namun, ada beberapa hal yang membuatku kagum dari mereka. Mereka berasal dari luar tempat dan lain-lain. Mereka datang dengan budaya-budaya mereka.
Aku kagum dan mendapat pengalaman serta pengetahuan baru yang telah didapat di tempat yang baru, yaitu seminar, di mana berbagai orang dari berbagai daerah bersatu bentuk suatu kelompok sosial. Sekian. Baik, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam komunitas ini kita terkumpul dari berbagai macam daerah. Ada yang tertera pada cerpen berikut yaitu Titus, Minus, Ansel dan Mampu. Mereka dari berbagai macam daerah, ada yang dari Kalimantan, Papua dan dari NTB. Tadi sangat bagus sekali dari masing-masing kelompok untuk mewakili, dan ini untuk kedepannya seperti ini terus ya, supaya kita bisa bangkitkan kita punya mapel. Kalian punya hasil representasi kalian hari ini sangat wow sekali. Bagus sekali. Mempresentasikan mengenai teman baru, di mana tadi sudah kalian nonton video tadi dan sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian, dan dengan puisi yang sangat keren. Terus kelompok juga itu di mana di sini mereka akan menceritakan dalam bentuk komik tentang ciri-ciri kelompok sosial dengan sesuai dengan tulisan kalian kemarin mengenai pengalaman kalian kemarin. Dan ini juga Ini kita sudah sangat baik dalam mengikuti pelajaran, teman-teman semua sudah aktif, dan juga semoga apa yang kita pelajari tadi kita bisa terapkan di kelompok sosial kita di seminar ini. Semoga kita bisa saling menghargai dan menerima pendapat dari semua individu supaya dapat mencapai suatu kelompok sosial yang baik. Sekian dari saya.